Ketemu lagi dengan saya Beni Krisbiantoro. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang verbs and verb phrases. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai noun and noun phrases. Dan pada pertemuan ini kita akan membahas tentang verbs and verb phrases. Masih bersama saya, kita akan mempelajari tentang rahasia sukses TOEFL, structure, verbs and verb phrases. Di YouTube channel @benny_krisbiantoro. Jangan lupa bagi teman-teman untuk klik like, subscribe, komen, dan share. Jangan lupa ya teman-teman untuk subscribe, like, share, dan komen untuk mendapatkan notifikasi update video-video terbaru saya dan untuk membantu saya mengembangkan channel YouTube saya ini. Terima kasih teman-teman. Baik, pada pertemuan kita kali ini ada beberapa learning objectives atau hal-hal yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah types of verbs, yang kedua ada the structure of verb phrases, yang ketiga types of sentence structures, yang keempat types of sentences, yang kelima adalah the common tenses tested in the TOEFL. Number one, types of verbs atau jenis-jenis kata kerja. Yang pertama adalah action verb. Apa itu action verb? Yaitu kata kerja aksi. Kata kerja ini menggambarkan tindakan fisik atau mental yang dapat dilakukan oleh seseorang atau sesuatu. Contoh, run, eat, write, think, laugh, jump, study. Kemudian yang kedua ada linking verbs atau kata kerja penghubung. Kata kerja ini menghubungkan subjek dengan informasi tambahan tentang subjek tersebut, seperti status atau kondisi, dan biasanya diikuti oleh kata sifat. Contohnya is, am, are, was, were, become, seem, appear. Yang ketiga adalah helping verbs or auxiliary verbs atau kata kerja bantu. Kata kerja ini membantu kata kerja utama dalam membentuk waktu, aspek, atau mood dalam suatu kalimat. Mood itu teman-teman adalah mode dalam kalimat. Apakah kalimatnya berupa kalimat deklaratif atau kalimat imperatif, perintah, atau kalimat berupa harapan, wish, ya, dan seterusnya. Selanjutnya ada beberapa contoh dari auxiliary verbs, kata kerja bantu, yaitu am, is, are, was, were, has, have, had, do, does, did, can, could, will, would, shall, should, may, might, and must. Berikutnya, yang nomor 4 adalah modal verbs atau kata kerja modal. Sejenis kata kerja bantu yang mengekspresikan kemungkinan, keharusan, kemampuan, atau keinginan. Contoh, can, could, may, might, must, shall, should, will, dan would. Yang kelima adalah transitive verb atau kata kerja transitif. Kata kerja ini membutuhkan objek untuk melengkapi arti kalimat. Contoh kata kerja eat, dia makan apa? Oh, jawabannya dia makan pizza. He eats pizza. Yang berikutnya atau nomor 6 adalah intransitive verbs, kata kerja intransitif. Yaitu kata kerja yang tidak memerlukan objek untuk melengkapi arti kalimat. Contoh arrive, laugh, sleep. Dia tertawa, tidak membutuhkan objek untuk memberikan arti yang jelas. Nomor 7 ada dynamic verbs, kata kerja dinamis. Kata kerja yang menggambarkan aksi yang dapat dilihat atau dirasakan. Contoh, run, sing, play, drive, read. Yang ke-8 ada stative verb, kata kerja statis.
Kata kerja yang menggambarkan keadaan, kondisi, atau pikiran yang tidak dapat dilihat secara langsung. Contohnya adalah love, hate, belong, think, know, want, prefer. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang the structure of verb phrases atau struktur frase kata kerja. In English grammar, the structure of verb phrase typically involves a combination of number one, main verb. This is the primary action or state of being expressed in the sentence. Number two, auxiliary or helping verbs. These are additional verbs that accompany the main verb to convey information about tense, aspect, mood, voice, or emphasis. For instance, he is studying for his exam. The main verb studying, the auxiliary verb is. They have been playing football all day. The main verb playing and the auxiliary verbs have been. Yang ketiga adalah types of sentence structure. Yang pertama adalah subject plus verb plus object. Struktur ini menunjukkan suatu kalimat di mana subjek melakukan tindakan kata kerja terhadap objek. For example, she subject, it's verb, an apple object. Yang kedua, subject plus verb, indirect object, direct object. Struktur ini menandakan sebuah kalimat dengan subjek yang melakukan suatu tindakan pada objek langsung dan objek tidak langsung. For example, he gave her a gift. He subject gave verb, her indirect object, a give direct object. Yang ketiga ada subject verb complement. Dalam struktur ini, subjek terhubung dengan informasi tambahan tentang dirinya sendiri yang mungkin menggambarkan atau memberikan nama lain pada subjek. For example, she is a doctor. She subject is a verb, doctor complement atau pelengkap. Yang keempat ada subjek verb adverbial. Struktur ini melibatkan subjek sebuah kata kerja dan sebuah keterangan adverbial yang memberikan informasi tambahan tentang tindakan atau keadaan tertentu. For example, she runs quickly. She subject, runs verb, quickly adverb of manner or kata keterangan cara. Selanjutnya ada subject verb object complement. Struktur ini melibatkan subjek yang melakukan suatu tindakan pada suatu objek dan suatu komplement yang menjelaskan atau memberi nama pada objek tersebut. Contoh, they elected him president. They subject, elected verb, him object, president complement. Selanjutnya ada subject, verb, object, adjective. Struktur ini melibatkan subjek, kata kerja, kata sifat, dan objek. She finds the movie boring. She subject, finds verb, the movie object, boring adjective. Yang ketujuh ada subjek, verb, object, adverbial. Struktur ini melibatkan subjek, kata kerja, objek, dan kata keterangan yang memberikan informasi tambahan tentang tindakan yang dilakukan. Contoh, they painted the wall beautifully. They subject, painted verb, the wall object, beautifully adverbial. Yang kedelapan, subjek, verb, object, clause. Struktur ini melibatkan subjek kata kerja, objek, dan clause
sekelompok kata dengan subjek dan predikat sendiri. Contohnya, she told him that she would arrive late. She subject, told verb, him object, that she would arrive late a clause atau klausa. Yang keempat adalah types of sentences, jenis-jenis kalimat. Jenis kalimat yang pertama adalah kalimat deklaratif atau dalam bahasa Inggris declarative sentences. Jenis kalimat yang digunakan untuk menyampaikan pernyataan atau informasi. She sings beautifully. Dia menyanyi dengan indah. Yang kedua kalimat tanya, interrogative sentences, kalimat yang digunakan untuk mengajukan pertanyaan atau meminta informasi. Are you coming to the party? Apakah kamu datang ke pesta? Yang ketiga kalimat perintah atau imperative sentences. Jenis kalimat yang memberikan perintah, instruksi atau permintaan. Please close the window. Tolong tutup jendelanya. Yang keempat ada kalimat expressive atau exclamatory sentences. Kalimat yang digunakan untuk menyampaikan emosi, kekaguman, atau perasaan intens. What a beautiful day it is. Hari yang indah sekali. Yang kelima, kalimat majemuk compound sentences. Kalimat yang terdiri dari dua kalimat atau lebih yang digabungkan dengan konjungsi atau tanda baca yang tepat. Contoh, she likes to read, but he prefers to watch movies. Dia suka membaca, tetapi dia lebih suka menonton film. Ya, dia perempuan suka membaca, tetapi dia laki-laki lebih suka menonton film. Yang keenam, kalimat rumit atau complex sentences. Kalimat yang terdiri dari klausa utama dan klausa dependent atau subordinate yang terkait dengan kata penghubung. Because it was raining, we stayed indoors. Karena hujan, kami tinggal di dalam ruangan. Yang kelima adalah the common tenses tested in the TOEFL. Jadi tenses apa saja yang sering diujikan di dalam ujian atau tes TOEFL. Yang pertama adalah present tenses. Present tenses terbagi menjadi simple present sama present continuous tense. Simple present used for general truths, habits, and regular actions. For example, she studies English every day. Present continuous tense describes actions happening now or around the current time. For example, they are playing football at the moment. Past tense meliputi simple past tense dan past continuous tense. Simple past tense used for completed action in the past. For example, he finished his homework yesterday. Past continuous tense describes actions that were ongoing or in progress at a specific time in the past. For example, she was studying when I called her. Berikutnya ada future tense. Simple future tense dan future continuous tense. Simple future tense used for actions that will happen in the future. We will go to the concert tomorrow. Future continuous tense describes actions that will be ongoing or in progress at a specific time in the future. At 8 p.m. tomorrow, they will be having dinner. Number 4, present perfect tenses. We have simple present perfect atau present perfect tense dan present perfect continuous tense. Present perfect tense indicates actions that happened at an unspecified time in the past
or have relevance to the present. For example, I have visited Paris twice. Present perfect continuous describes action that started in the past and are still ongoing or have just finished. For example, she has been working here for 5 years. Past perfect tenses, we have past perfect tense used for actions that occurred before another action in the past. For example, he had already left when I arrived. Past perfect continuous describes ongoing actions that were happening before another point in the past. For example, she had been studying for hours before exams. Yang keenam, kita akan melihat contoh latihan soal dan pembahasannya. Yang pertama, identify the verb phrase in the following sentence. She has been studying for the exam all week. Menurut teman-teman, mana yang merupakan verb phrase? Apakah has been studying, studying for the exam, atau all week? Ya, jawabannya yang A, has been studying. Verb phrase dalam kalimat tersebut adalah has been studying, yang terdiri dari kata kerja bantu has been dan kata kerja utama studying. Very good. Number 2. Choose the correct verb form to complete the sentence. By the time I blah 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 there, the movie had already started. A. Get. B. Got. C. Will get. D. Had gotten. What is your answer? Very good. The answer is B. Pembahasannya adalah kalimat tersebut menggunakan tenses past perfect, had plus verb 3, sehingga kata kerja yang tepat adalah got sebagai bentuk past tense dari get. By the time I got there, the movie had already started. Number 3. Which sentence contains a stative verb? A. She is singing a song. B. They were running in the park. C. He knows the answer. D. They have been cooking for hours. Yes, jawabannya betul. C. He knows the answer. Pembahasannya, kalimat tersebut menggunakan stative verb knows yang menggambarkan keadaan atau pengetahuan, bukan aksi yang sedang berlangsung. Yang keempat, Fitzgerald blah 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 the society of the 1920s in his novel The Great Gatsby. A. Reflect. B. Reflects. C. Are reflecting. D. Have reflected. Oke, kita lihat pembahasannya. Fitzgerald merupakan subjek orang ketiga tunggal atau bisa kita ganti dengan he. Maka kata kerja yang mengikutinya juga harus dalam bentuk tunggal atau singular verb. Karenanya jawaban yang tepat ialah B, reflects. Jawaban E, reflect, salah karena verb one-nya tidak ditambah S. Jawaban C, are reflecting, salah karena orang ketiga tunggal harus menggunakan is. Dan juga kalimat di atas menggunakan simple present untuk mengungkapkan sebuah fakta, bukan present continuous tense, kegiatan yang sedang berlangsung. Jawaban D, have reflected, salah karena orang ketiga tunggal harus menggunakan has. Dan juga kalimat di atas menggunakan simple present, bukan present perfect tense. Kegiatan yang baru saja selesai biasanya diartikan telah atau sudah. Maka jawaban untuk nomor 4 ini adalah B, reflects. Nomor 5, engineers blah 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 for work on the new space program. A, necessary. B, are needed. C, hopefully.
the next month. Dalam contoh ini, bahwa kalimat di atas engineer sebagai subjek, namun tidak memiliki kata kerja atau verb. Karenanya, jawaban B merupakan jawaban paling tepat. Karena are needed adalah kata kerja. Sedangkan jawaban A, C, and D bukanlah verb, sehingga bukanlah jawaban yang benar. The scientific history of radium blah 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 beautiful. A was, B is, C had been, D is being. Pembahasannya adalah kalimat tersebut berbunyi the scientific history of radium blah 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 beautiful. Kata kunci di sini adalah history yang mengindikasikan sesuatu yang masih berlangsung saat ini berdasarkan konteks kalimat. Oleh karena itu, tenses yang paling sesuai digunakan adalah present tense untuk menggambarkan suatu keadaan yang masih berlangsung saat ini. Pilihan jawaban is adalah bentuk present tense dari kata kerja to be yang tepat untuk menyatakan suatu keadaan yang berlaku pada saat ini. Sementara pilihan jawaban lain tidak sesuai dengan konteks kalimat. Was adalah bentuk past tense yang menunjukkan sesuatu yang terjadi di masa lalu, bukan keadaan yang masih berlangsung saat ini. Had been adalah bentuk past perfect tense yang menunjukkan suatu keadaan yang telah berlangsung dan berakhir sebelum waktu tertentu di masa lalu. Namun dalam kalimat ini, tidak ada petunjuk waktu spesifik untuk menggunakan tenses past perfect tense ini. Is being adalah bentuk present continuous tense yang menunjukkan tindakan yang sedang berlangsung pada saat ini. Namun, dalam kalimat ini, kita sedang menggambarkan keadaan, bukan tindakan yang sedang berlangsung. Oleh karena itu, opsi jawaban yang paling tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah is. The scientific history of radium is beautiful. Berikutnya adalah latihan soal. Teman-teman semuanya akan ada 10 soal buat teman-teman latihan di rumah masing-masing. Teman-teman bisa mengerjakannya, bisa juga memberikan alasannya kenapa jawabannya itu. Kemudian di video selanjutnya akan saya bahas, saya kupas tuntas tentang jawaban dan pembahasan latihan soal di video kali ini. Soal nomor 1. Radium is no more a baby, but the conditions of the discovery were somewhat peculiar, and so it is always of interest, blah blah blah, them and to explain them. A. In remembering. B. To have remembered them. C. To remember. D. Remember. Number 2. Professor Curry and I worked at that time in the laboratory of the School of Physics and Chemistry where Professor Curry blah 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 his lectures. A. Is holding. B. Was holding. C. To hold. D. Held. Number 3. All the elements blah 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 such radiation I have termed radioactive. A. Emission. B. Are emitting. C. Have emitted. D. Emitting. Number 4. I wanted blah 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 if there were other elements giving out rays of the same kind. A. To know. B. Knowing. C. Know. D. Am knowing. Number 5. If we blah blah a practical point of view, then the most important property of the rays is the production of physiological effects on the cells of the human organism. A. Are taking. B. Take. C. Takes. D. To take.
Number 6. And in that way, it has been proved that the radioactive elements are constantly blah blah blah, and that they produce at the end ordinary elements, principally helium and lead. A. Disintegrating. B. To disintegrate. C. Being disintegrating. D. Disintegrated. Number 7. Then I blah 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 that there should be in the mineral some unknown element having a much greater radioactivity than uranium or thorium. A. Am thinking. B. Think. C. Had thought. D. Thought. Number 8. Other radioactive elements blah blah since actinium or dibern, radiothorium and mesothorium, ionium, and etc. A. Were discovered. B. Are discovered. C. Have been discovered. D. Had been discovered. Number 9. In chemical terms, radium blah blah little from barium. A. Is different. B. Differs. C. Differed. D. Is differing. Number 10. In terms of taste, lemonade blah blah fresh lemon juice. A. Is resembling. B. Resembles. C. Resembled. D. Has resembled. Tidak sabar untuk mengungkapkan jawaban dari latihan soal ini di video berikutnya. Teman-teman saksikan videonya untuk menemukan jawabannya dan mendapatkan pembahasannya secara mendalam. Thank you very much for watching. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen.